Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video mind to mind, yang ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah sempet ditanyain ke aku via question box di Instagram. Yang waktu itu beberapa waktu lalu aku sempet bikin 2 kali. Nah, terus yang mau aku sampaikan di sini adalah yang pertama, video mind to mind ini bukan bermaksud untuk menggurui atau bukan bermaksud untuk seolah-olah kayak teman-teman harus banget sependapat sama aku tuh enggak sama sekali. Jadi di sini adalah bersifatnya tuh sharing banget. Jadi aku bikin konten mind to mind tuh emang pengen banget sharing. Jadi kayak misalnya nanti teman-teman ada yang udah nanya kan di question boxku, terus nanti aku jawab. Semisal teman-teman yang nonton kalian punya pendapat lain atau kalian punya tambahan atau kalian punya saran, misalkan kalian pengen nyampein kan bisa tulis di kolom komen. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, pokoknya kalian langsung tulis aja di kolom komen karena itu akan menjadi tambahan pelajaran buat aku dan tambahan juga buat temenku yang nanya itu di question boxku gitu. Oke, sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama ada dari Ririn Irianti 26. Hal tersulit ketika LDR. Terus pertanyaan sejenis juga ada dari Maya. Dia nanya gimana perjuangan pasangan LDR, apa hal yang berkesan. Terus ada dari Nadia Melita. Dia nanya pernah ngerasain bosen gak pacaran LDR. Oke, menurutku itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup sejenis. Jadi aku bakal jawab sekarang. Nah, kalau yang pertanyaan Ririn, hal tersulit ketika LDR. Hal tersulit ketika LDR menurutku ketika lagi sama-sama di posisi yang saling membutuhkan sih. Jadi misalkan nih, kayak misalkan lagi ada masalah, misalkan aku lagi ada masalah yang aku sebenarnya butuh buat ditemenin secara langsung, misalkan diajakin ngobrol secara langsung gitu, tapi kan karena kendala jarak jadi nggak bisa gitu. Nah itu yang menurutku hal paling sulit sih itu. Jadi karena jarak itu tadi, kalau misalkan kita itu sebenarnya hal yang mudah, itu rasanya tuh jadi kayak karena jauh tuh jadi susah gitu loh. Padahal sebenarnya kalau misal ketemu, kalau misalkan deket itu enak-enak aja gitu loh. Maksudnya kayak nyelesainnya tuh gampang kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih yang selama ini aku rasain hal tersulit kalau lagi LDR tuh gitu. Jadi kayak apa ya, aku tuh lagi pengen ditemenin misalnya gitu, tapi ya nggak bisa gitu karena mau, terus kayak misal kita kangen gitu kan, ya mau marah juga sama siapa, mau marah gimana, emang keadaannya kayak gitu kan. Jadi hal tersulitnya adalah ya itu, ya udah mau gimana lagi, terima aja kan, emang harusnya kayak gini dan masih harus kayak gini, ya kita berdoa aja semoga cepet-cepet nggak LDR gitu ya say. Terus yang dari Maya, perjuangan pasangan LDR, apa hal yang berkesan. Kalau menurutku pribadi perjuangannya sih jelas. Yang satu tuh kita, yang pertama maksudnya kita tuh sama-sama untuk nggak silau sama orang yang orang lain tawarkan. Maksudnya adalah gini, misalkan nih aku di sini, dia di sana, aku di sini, dia di sana gitu kan. Aku di sini ngelihat nih kalau misalkan temanku misalkan ditemenin sama pacarnya gitu kan. Terus habis itu misalkan dia juga di sana ngelihat ada temennya yang udah ditemenin sama istrinya, misalkan kayak gitu kan. Nah, kita tuh sama-sama untuk sama-sama paham gitu loh kalau ya udah gitu loh, kita tuh emang harus kayak gini dulu. Jadi emang belum bisa dipaksain untuk bisa kayak mereka karena emang kondisinya kita masih harus kayak gini. Jadi menurutku apa ya, kayak perjuangannya tuh sebenarnya di sini kita, kalau misalkan aku mau dapet yang deket gitu mungkin bisa, dia di sana mungkin mau dapet yang deket juga mungkin bisa gitu kan. Cuman kita sama-sama berjuang untuk, kita tuh tahu loh kita tuh sekarang berjarak itu untuk alasan apa gitu loh. Dan kita kan punya tujuan untuk kita mau kemana. Jadi sekarang kita harus berjuang dulu untuk bisa apa ya, ibaratnya ya berjuang untuk berjarak dulu gitu. Ya hal yang berkesan juga itu sih menurutku. Jadi
proses menerima kalau semua ini adalah proses gitu loh, proses untuk kita menuju ke tujuan kita bersama, insya Allah gitu kan. Terus nyambung ke pertanyaan Nadia, pernah ngerasain bosen nggak pacaran LDR? Jujur aku pribadi kalau bosen sama orangnya sih enggak, maksudnya bosen sama pacarku gitu enggak, alhamdulillah nggak pernah. Tapi kalau bosen tuh sama rutinitasnya gitu. Jadi kayak aku pernah ngalamin bosen sama rutinitas yang dia misalkan bangun nih, kan kita misal bangun subuh, terus abis itu langsung berangkat kerja. Kadang dia pulang sore, kadang malam gitu kan. Nah, terus karena besoknya dia harus kerja lagi, dia nggak boleh tidur malam-malam. Jadi karena besok pagi harus kerja, jadi harus gitu lagi sampai misalkan weekend. Jadi kayak aku pernah bosan sama rutinitasnya, tapi bukan sama orangnya. Jadi kadang kayak aku masih pengen ngobrol, tapi aku dalam hati aku harus tahu dia kan harus istirahat karena dia besok harus kerja. Jadi kadang pernah merasakan bosan sama rutinitasnya ya, bukan sama orangnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Opi Pratiwi. Gimana awal mula ketemu Mas Oji? Waduh. Kayaknya sih ini lebih seru kalau nanti aku bikin video langsung sama dia ya. Jadi kalau nanti misal pas dia cuti, aku insya Allah bikin video sama dia, ngobrol-ngobrol tentang kita gitu. Maksudnya kapan kita ketemu, terus dan lain-lain. Oke? Jadi aku insya Allah aku buatin video nanti sama dia kalau misalnya dia lagi cuti. Oke Opi? Terima kasih pertanyaannya. Terus pertanyaan dari Ingrid Benita. Pandangan kamu terhadap sebuah pernikahan? Maklum pertanyaannya sesuai umur. Oke Ingrid, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau menurutku ini secara pribadi ya, karena posisinya aku kan juga belum menikah. Jadi ini adalah pandanganku yang belum berpengalaman ini. Kalau aku sih menilainya pernikahan tuh tidak semudah yang dibayangkan sih kelihatannya ya. Tolong buat teman-teman yang sudah menikah komen di bawah ya pengalaman kalian atau menurut kalian seperti apa pernikahan supaya bisa menjadi pembelajaran buat aku dan teman-teman yang belum menikah. Nah, kalau aku pribadi membayangkan sebuah pernikahan itu nanti aku pengennya menjalani kayak ya semua kita tanggung berdua gitu loh. Maksudnya dalam artian nih kalau misalkan aku sama dia udah saling cinta, terus habis itu yang penting tuh kita berduanya dulu, baru setelah itu kita cari restu orang tua, kita ngumpulin uang buat menikah, terus kita bikin visi misi bareng buat nanti tuh rumah tangga kita pengen seperti apa kayak gitu kan. Nah terus aku pengen menjalani semuanya tuh kayak atas keputusan bersama gitu loh. Jadi ketika nanti keputusan itu semisal benar atau menghasilkan sesuatu yang baik, kita menikmatinya bersama. Tapi ternyata kalau misal keputusan itu ternyata belum terlalu tepat, kita juga bertanggung jawabnya bersama. Jadi tidak ada yang namanya saling menyalahkan kayak salahmu sih milih ini, salahmu sih milih ini kayak gitu. Kalau menurutku sih pernikahan itu tadi kayak tanggung jawab, komitmen, terus semua tuh harus didiskusikan bersama. Kalau aku, cuman kan beda-beda ya tiap orang, tiap pasangan, tiap rumah tangga, mereka pasti punya rules-nya masing-masing, punya kesepakatannya masing-masing, punya komprominya masing-masing. Jadi, tapi kan otomatis setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda kan, tidak harus memenuhi standar dari setiap rumah tangga. Misalkan kayak standar rumah tangganya A harus sama kayak standar rumah tangganya B, kan enggak. Jadi aku harus ngobrol sama suamiku kayak kita ini akan mau membangun rumah tangga yang seperti apa kayak gitu. Misalkan kayak kamu tuh pengennya aku jadi istri yang seperti apa dan aku tuh bisanya seperti apa, dan nanti kita jadi cari jalan tengahnya. Dan begitupun sebaliknya, aku pengen kamu jadi suami yang seperti apa kayak gitu. Nanti pasti akan jadi ketemu jalan tengahnya gitu. Jadi aku membayangkan sebuah pernikahan itu tentang itu, tanggung jawab, komitmen, dan saling berdiskusi sih, dan berkompromi atas segala sesuatu yang akan kita lakukan supaya apapun hasilnya kita tanggung berdua, tanggung bersama, tidak ada saling menyalahkan.
Begitu Ingrid. Kalau kamu misal ada pandangan atau teman-teman yang ada pandangan, silahkan tulis di kolom komen karena aku juga belum berpengalaman, karena aku juga belum menikah, jadi aku juga butuh pandangan dari kalian. Aku tunggu ya komennya. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari papa aku, Papa Rohman, nanya, menurut Ona, apakah ukuran sukses dalam rumah tangga? Baik, saya belum menikah, sudah ditanya seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kalau menurutku pribadi, pandanganku, gambaranku, kalau rumah tangga itu suksesnya itu dilihat dari bukan seberapa kaya mereka, bukan seberapa eksis mereka, bukan seberapa terkenal mereka, tapi seberapa bahagianya mereka. Dan kita kan nggak bisa melihat mengukur seberapa bahagia seseorang kan, kecuali hanya orang itu sendiri yang bisa merasakan gimana bahagianya mereka dalam rumah tangga itu, kayak gitu. Jadi kalau menurutku ukuran suksesnya itu kan masing-masing. Jadi tiap rumah tangga itu pasti punya ukuran suksesnya masing-masing dan tidak perlu menyamakan dengan rumah tangga lainnya. Kayak misalkan, rumah tangganya ini kok gini, kok aku nggak gitu ya, berarti apakah aku nggak bagus rumah tangganya? Belum tentu. Jadi kayak kalau aku pribadi, ukurannya adalah ketika aku dan dia itu bahagia, kita menjalani hari-hari itu dengan bahagia, kita menjalani hari-hari itu tanpa tertekan, seperti yang aku bilang tadi, kalau ada apa-apa diobrolin supaya kita bahagia gitu loh. Kayak memulai hari, menjalani hari dengan orang yang sama, kita tuh bahagia gitu loh. Terus tiap rumah tangga kan pasti mereka punya tujuannya masing-masing, punya goalsnya masing-masing, punya visi misinya masing-masing. Nah mungkin ketika mereka bisa mencapai itu bisa dibilang mereka sukses gitu loh. Tapi kalau untukku pribadi, suksesnya itu adalah ketika aku bisa bahagia sama dia, sama keluargaku, keluarga kecil kita nanti, ya Allah, amin. Dan misalkan kita punya visi bareng, ya kalau misalnya itu tercapai, insya Allah itu pasti juga akan menjadi salah satu pendukung aku merasa sukses di dalam rumah tangga itu, kayak gitu. Cuman kan beda-beda ya tiap ini gitu. Jadi menurutku yang paling utama, karena aku juga belum berpengalaman, karena aku juga belum menikah, gambaranku kalau aku pribadi ukuran sukses dalam rumah tangga adalah ketika pasangannya itu saling bahagia gitu. Jadi mereka sama-sama bahagia, saling memiliki, mereka sama-sama bahagia karena masih bersama dan saling mencintai gitu. Aduh, jadi baper ngobrolin ginian. Pertanyaan dari Tika Fahada, Ona lebih suka jadi ibu rumah tangga apa ibu kantoran? Kasih alasan ya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau aku pribadi, aku pengen jadi ibu rumah tangga. Cuman it doesn't mean yang jadi ibu kantoran tuh nggak baik, tuh enggak. Itu tetap oke lah, tetap keren banget. Cuman kalau aku pribadi, aku pengen jadi ibu rumah tangga. Itu ya jawabannya, Tik. Kasih alasannya ya. Alasannya adalah karena aku pengen nemenin suamiku, pengen nemenin anak-anakku, pengen melihat perkembangan mereka, perkembangan anak-anaknya, perkembangan suaminya dalam dalam berkarir, dalam menjalani hidup. Jadi aku supaya bisa menjadi seorang teman, seorang sahabat buat anak-anakku, buat suamiku. Jadi kayak pengen selalu ada buat mereka, kayak gitu. Tapi keren juga sih buat yang ibu-ibu kantoran, aku bangga banget. Aku ngelihatnya kayak wow, mereka keren banget, sumpah. Top pokoknya tuh. Tapi kalau aku pribadi, aku pengennya jadi ibu rumah tangga. Sampai hari ini aku masih membayangkan menjadi ibu rumah tangga. Gak tahu gimana besok, cuman kelihatannya aku insya Allah aku mantep pengen jadi ibu rumah tangga gitu. Alasannya seperti aku jelaskan tadi gitu, karena aku ngerasa gitu, tidak pengen melewatkan momen, tidak pengen melewatkan waktu. Karena kan aku kebetulan dari kecil tuh aku jauh sama papaku kan, jadi papaku kerjanya jauh,
aku di rumah sama adik-adikku sama mama, dan aku tahu gimana perjuangannya papaku mencari nafkah buat, jadi sedih, gimana perjuangannya papaku cari nafkah buat keluarga. Dan aku kayak kadang-kadang kasihan gitu loh, misalkan papaku di sana sendirian gitu, terus ngelihat mamaku kan pasti sedih, pengen juga deket sama suaminya, tapi mamaku memilih untuk nemenin anak-anaknya gitu. Aku ngerasa perjuangannya tuh gimana ya, kayak tiap rumah tangga tuh pasti punya perjuangannya masing-masing, dan tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk sih menurutku. Jadi ngelihat perjuangan orang tuaku, aku ada tekad pengen kayak mamaku bisa nemenin anak-anaknya, tapi pengen juga bisa nemenin suaminya kayak gitu. Semoga Allah memudahkan dan melancarkan niat kita semua ya, amin. Pertanyaan dari mama. Sangat suportif ya, papaku nanya, mamaku nanya, emang terbaik, I love you. Dari mama, Ona, menyesalkah kamu kalau akhirnya nanti harus jadi ibu rumah tangga? Jawabannya adalah insya Allah enggak. Insya Allah aku enggak menyesal, karena itu adalah hal yang aku impi-impikan dari aku. Udah lama sih aku ngebayangin untuk ketika udah menikah aku pengen menjadi ibu rumah tangga, pengen mengabdi sama keluargaku, pengen ya seperti yang aku jelasin tadi, pengen ada buat suami dan anak-anakku gitu. Jadi kalau ditanya menyesalkah atau enggak nanti ketika akan menjadi ibu rumah tangga, insya Allah enggak mah, insya Allah aku enggak. Aku akan berusaha semaksimal mungkin supaya menjadi ibu yang keren kayak mama dan ibu-ibu di luar sana. Pokoknya ibu rumah tangga, ibu kantoran, semua tuh keren, semua tuh sama-sama berjuang untuk keluarganya gitu. Cuman di jalannya masing-masing, di caranya masing-masing, dan semua itu keren, dan semua itu bagus, dan semua itu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk gitu ya guys. Terus selanjutnya pertanyaan dari Erli, ini sepupu aku, dia nanya, gimana caranya nyemangatin diri saat diri lagi down berkepanjangan? Oke, gimana caranya nyemangatin diri saat diri lagi down berkepanjangan? Jadi, aku bukan ahli psikologi, tapi aku pernah mengalami fase itu, sampai aku tuh nggak tahu aku tuh sedihnya tuh kenapa, aku tuh ngerasa down kenapa, aku juga nggak tahu. Tapi aku pernah tanya sama salah satu psikolog yang baik hati, yang dia mau menjawab pertanyaanku. Intinya dia bilang ke aku, sebuah perasaan apapun itu, perasaan sedih, perasaan marah, perasaan merasa gagal, perasaan merasa down, itu tuh perasaan yang manusiawi, perasaan yang wajar, perasaan yang lumrah, normal gitu loh. Nah, ketika kita sedang merasakan itu, jangan dilawan. Jadi kayak gimana ya? Ya udah, kita rasain, oh, kita terima. Aku lagi ngerasa kayak gini gitu. Jadi penerimaan itulah yang akan bikin kita merasa nyaman. Sedangkan kalau misalnya kita lagi misalkan nih ngerasa sedih, tapi kita mencoba kayak udah Ona jangan sedih, kamu tuh ngapain sih sedih, udahlah gak usah nangis, masa kayak gitu aja nangis. Kita mencoba ngomong gitu ke diri kita, itu malah akan bikin perasaan kita gak nyaman. Itu malah akan bikin perasaan kita seolah-olah memaksa diri kita yang sedang tidak baik-baik aja untuk menjadi baik-baik aja. Biasa disebut toxic positivity, dan itu gak baik. Jadi ketika kamu lagi ngerasa down, ya udah rasain aja. Oh, diawali dengan diterima, oh aku lagi down, oh aku lagi ngerasa sedih, aku lagi ngerasa marah, aku lagi ngerasa kecewa, aku lagi ngerasa gagal misalkan. Ya udah gitu. Terus kalau ditanya gimana caranya nyemangatinnya lagi, oke, ketika perasaanmu sudah membaik, ketika kamu merasa sudah baik-baik saja, jadi nyemangatin diri itu jangan dalam keadaan kamu sedang tidak baik-baik aja. Jadi ketika kamu sedang, ini menurutku ya, kalau misalnya salah mohon dikoreksi teman-teman. Kalau misalkan kamu sedang merasa tidak baik-baik saja, kamu rasain dulu tadi. Tapi kalau misalkan kamu sudah merasa kayaknya aku udah enakan nih, misalkan udah makan sesuatu yang kamu suka, atau sudah melakukan aktivitas yang kamu suka, dan kamu merasa better, kamu merasa lebih baik perasaanmu,
Kamu bisa menyemangati dirimu dengan oke, aku harus balik, aku harus bangkit, aku punya sesuatu yang aku kejar. Kamu ingat lagi tujuan-tujuanmu di depan, dan kamu ingat lagi bagaimana di awal ketika kamu memulai semuanya. Misal, kamu lagi down ngerjain skripsi, parah nih, parah nih revisi terus, bla 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 bla. Ketika kamu lagi kesel, lagi merasa kecewa sama dirimu, oke, nggak apa-apa, kamu rasain aja, tapi perilakunya yang harus dikontrol. Kamu kecewa boleh, tapi kamu jangan melakukan hal-hal negatif misalkan gitu. Jadi perasaannya itu boleh, tapi perilakunya harus dikontrol. Jadi antara perasaan, di tengah-tengahnya proses nih, terus ini perilaku. Nah di tengah-tengahnya ini kamu harus kontrol gitu loh, supaya perasaanmu itu tidak menghasilkan perilaku yang tidak baik, tidak perilaku yang malah justru membawa ke arah negatif. Ya udah, kamu rasain, terus kamu ingat gimana dulu awal kamu memulai semuanya, dan kamu ingat kamu sekarang sudah sampai di titik mana, dan kamu lihat tujuanmu itu sebentar lagi akan sampai. Tapi sekali lagi kamu mikirin itu ketika kamu memang sudah baik-baik aja. Jadi jangan ketika kamu lagi ngerasain down-nya, jangan kamu mencoba, duh gimana nih aku harus semangat lagi nih sekarang banget. Jangan. Kalau kayak gitu, itu namanya tadi kayak toxic positivity gitu. Itu setauku ya, kalau salah mohon maaf, bisa direvisi di bawah ya guys. Thank you. Dari Anita Sarah, skincare-nya dong kakak, silahkan tonton video sebelum ini, sudah saya share skincare yang sangat-sangat simple dan super affordable, dan hanya kayak gitu, apa adanya, dan sangat-sangat biasa aja, tapi harus ditonton. Terima kasih sudah mau menonton. Aku yakin kalian pasti nonton karena kalian baik hati. Pertanyaan selanjutnya dari Oci Frandana. Iya, dia nanya, sifat lelaki idaman yang diharapkan jadi pendamping hidup kelak. Oke. Sifat lelaki idaman yang diharapkan jadi pendamping hidup kelak. Ceritanya mau ini ya, mau mencoba ini ya, cari ini ya, kisi-kisi ya mas ya. Oke, aku jawab. Sifat lelaki idaman, kalau menurutku, kalau aku pengennya punya suami yang soleh. Yang pertama, dekat dengan Allah, dia takut sama Allah, maksudnya dia tahu lah mana yang boleh dan enggak, mana yang baik dan buruk gitu ya. Maksudnya ketika dia sudah tahu, nanti ketika berumah tangga kan otomatis dia akan tahu lah mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan gitu kan. Tapi balik lagi kan memang tidak ada manusia yang sempurna. Jadi yang pertama, dekat dengan Allah. Satu, yang dekat dengan Allah itu sudah meliputi rajin sholat, rajin ngaji gitu-gitu ya, insyaallah, amin. Terus yang kedua, gak kasar itu, gak suka bentak-bentak, gak suka main tangan, gak suka ngatain gitu. Terus yang ketiga, suka diskusi, karena aku orangnya suka banget diskusi gitu kan. Yang keempat, sabar. Semuanya udah di kamu semua, insyaallah. Gak usah senyum-senyum nih nontonnya nih. Itulah kurang lebih itu aja. Dekat dengan Allah. Terus abis itu apa tadi ya, gak kasar. Terus abis itu suka diskusi. Terus abis itu sabar itu yang paling penting, sabar, karena menghadapi wanita itu butuh kesabaran ekstra gitu. Nanti tambahannya saya personal message ya mas ya, kalau ada tambahan saya kirim langsung direct gitu. Oke. Alhamdulillah sudah selesai menjawab pertanyaannya. Jadi ini tadi aku jawab pertanyaan-pertanyaan yang menurutku masih satu line ya, masih ada hubungannya lah antara satu dengan yang lain. Kan tadi ada pertanyaan kayak tentang LDR, tentang sifat laki-laki idaman yang menjadi pasangan di masa depan, tentang pernikahan, tentang rumah tangga, kayak gitu kan. Nah, menurutku itu masih satu line, dan sebenarnya ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tapi menurutku belum satu line di pertanyaan yang sebelumnya. Jadi mungkin aku akan bikin di video selanjutnya
masih ada pertanyaan tentang make up, masih ada pertanyaan tentang keluarga dan lain sebagainya. Dan itu nanti aku akan bikin di video selanjutnya supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jadi sekian video Mind to Mind kali ini, semoga bermanfaat buat kamu yang menonton. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, dan semoga bisa menjadi sarana untuk sharing, karena yang aku sampaikan tadi juga bukan sesuatu yang harus kalian sependapat tuh, enggak. Jadi kalian bisa kasih aku juga masukan di kolom komen, misalkan kayak menurutku kayak gini Ona, menurutku kayak gini, atau kalian mau menambahkan, atau kalian mau apa, tolong tulis di kolom komen, karena aku sangat menantikan itu, karena ini adalah tujuan aku bikin konten Mind to Mind, supaya aku bisa juga belajar dari kalian. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.